Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, Pak Heru ya Pak ya? Ya, Kang Ramlan Heru Budianto. Pak Heru Budianto. Ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak nanti ke depan. Siap. Perihal profil Pak Heru sendiri gitu kan. Oke. Kemudian ACT ini seperti apa gitu ya, karena Baik. saya kalau saya sih dengar ACT itu langsung ke disaster Pak, ingatnya Pak. Oh iya pasti. Karena memang lebih dikenal sebagai penanganan bencana Penanganan biasanya. bencana ya, karena kan dari namanya juga aksi cepat tanggap gitu ya. Betul. Jadi awal-awal saya dengar ACT itu pasti ke bencana, disaster, mereka selalu ada gitu. Ya, Apalagi betul. kalau dengar Palestina itu saya sering nonton Masya Allah. Ya memang ACT itu. kita punya konsentrasi luar ke biasa. sana. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu Pak. Oke, baik. Sekalian saja silakan dibuka perkenalan dan ceritakan gimana ceritanya sampai ke Cianjur itu Pak. Gimana Oh Pak? iya. Silakan Pak Heru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semua yang luar biasa, malam ini saya berterima kasih bisa diundang di acara ini. Ya. Buat Kang Ramlan dan kru, mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk semuanya. Amin, amin, amin. Baik, nama saya Heru Budianto. Itu mendapatkan amanah menjadi Kacap Aksi Cepat Tanggap Cianjur. Dan ACT Cianjur sendiri resmi berdiri itu tanggal 1 Desember 2020 2020 yang di Cianjur berarti di Pak ya? Cianjurnya. Sedangkan di Indonesia itu ACT itu dari tanggal 22 April 2005. 2005. Berarti sudah hampir kurang lebih 16 tahun ACT berkiprah di Indonesia untuk membantu Indonesia dalam penanganan bencana dan masalah filantropi kemanusiaan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kalau saya itu bergabung di ACT sejak tanggal 1 Desember 2020. Sebelumnya saya selalu diri saya itu sebagai pejuang gitu. Jadi di 2010 sampai dengan 2015 saya pejuang pemberdayaan. Pejuang pemberdayaan. Tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat punya pemerintah. Pernah bertugas di Papua dan Kalimantan. Oke. Kemudian dari 2015-2016 saya pejuang air di program penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di punya pemerintah juga. Kemudian sampai 2020 kemarin. Nah sekarang dari pejuang pemberdayaan, kemudian pejuang air, sekarang menjadi pejuang kemanusiaan insya Allah. Luar biasa. Di aksi cepat tanggap ini. Iya. Iya. Jadi ternyata perjalanan Pak Heru ini dari awal itu, walaupun tadi boleh dibilang dari awal tentang kemanusiaan terus Pak ya? Iya. Walaupun bidang air gitu kan? Sepertinya memang passionnya ke arah sana, gitu. Oke, Jadi luar saya merasa mendapatkan karunia yang luar biasa ketika juga bergabung di ACT ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali ini. Saya sih Pak, tahu ACT itu dulu ketika ada tsunami Aceh itu. Betul, iya. Gitu. Jadi memang luar biasa teman-teman ACT ini selalu hadir di setiap bencana. Setiap bencana, dan kita memang fokus ke arah sana gitu ya. Karena itu sesuatu hal yang memang membutuhkan kecepatan, kemudian bisa melakukan penanggulangan bencana bukan hanya secara cepat tapi juga tuntas gitu ya. Kemudian secara masif juga kita lakukan di sana. Oke. Betul ya Pak ya, ACT itu memang eksistensinya tidak diragukan lagi di sisi bencana gitu ya Pak ya. Oke, bismillah insyaallah. Siap. Kalau dulu sebelum di Cianjur ditugaskan di mana Pak? Daerah mana? Kalau sebelum di Cianjur di program yang terdahulu tadi saya di Kabupaten Serang di itu Provinsi Banten. Di Banten ya Pak ya? Betul, Provinsi Banten. Jadi memang merupakan sebuah jalan hidup itu bisa mengenal daerah-daerah di Indonesia melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Oke. Pak, saya ingin gali sedikit nih Pak, kalau di sisi karir gitu ya, di sisi karir kan seorang katakanlah relawan mungkin ya Pak ya. Betul. Di sisi kemanusiaan ini sekarang ini mungkin kalau di sisi jenjang karir tidak menarik Pak mungkin ya Pak ya. Karena relawan ini artinya berbicara bukan kepentingan dirinya tapi kepentingan banyak orang gitu Pak. Iya, betul. Ini sampai motivasi apa sih sebenarnya Pak Heru ini sampai bisa memilih saya masuk di sebuah kegiatan relawan gitu kan? Iya, betul. Memang
jiwa organisatoris gitu ya, jiwa untuk bisa berkecimpung dalam dunia kemasyarakatan itu, pemberdayaan masyarakat itu memang sudah diawali dari SMP SMA. Jadi SMP SMA saya juga pernah aktif di OSIS gitu ya, kemudian aktif juga di beberapa lembaga-lembaga di kampus gitu ya, dan memang passionnya adalah kemanusiaan, bagaimana senang gitu ya ketika terjun di masyarakat, kemudian bisa membantu masyarakat, maka ada kepuasan batin yang berada di sana. Apalagi saya juga senantiasa ingin belajar dan menjadikan diri seperti apa yang diajarkan Rasulullah gitu ya. Rasulullah kan bersabda khairun nas anfa'anhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia lain. Dan itu inner core ya, inner core value yang senantiasa saya lakukan dalam kehidupan saya, bekerja dimanapun gitu. Makanya ketika bergabung di kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian tadi di pejuang air, bagaimana saya menyaksikan bahwa ternyata sedekah yang paling utama itu adalah air gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bergabung di ACT ini seperti menemukan dunianya sendiri gitu, bahwa saya mendapatkan kebahagiaan luar biasa baik dunia maupun kebahagiaan batin untuk di akhirat nanti, seperti itu. Jadi tidak hanya masalah profesinya apa, penghasilannya berapa berarti ini Pak? Seperti itu memang. Seperti itu. Jadi saya tuh punya seorang teman baik gitu ya, seorang guru gitu ya, yang dia mengatakan, Ru, nggak penting kamu di mana dan jadi apa, tapi yang paling penting adalah ketika kamu di mana dan jadi apa, kamu bermanfaat bagi orang lain. Itu dia, itu mungkin Pak ya. Kemanfaatan itu yang Bapak kejar itu. Ya, terasa ada sesuatu hal yang bahagia gitu ya di dalam kamar batin saya ketika saya bisa melakukan itu gitu. Gitu. Berarti Cianjur ini yang mengawali, yang membuka Cianjur ini Pak Heru berarti kan ya? Iya. Yang sekarang ini. Nah, barangkali sudah mengalami banyak hal di Cianjur gitu ya. Yang terlihat kira-kira suasananya seperti apa Pak kalau Cianjur ini menurut kacamata Pak Heru? Iya, baik. Cianjur ini saya selama beberapa waktu belakangan ini gitu ya, itu merasakan jarang melihat matahari di Cianjur. Mendung. Iya, jadi suasananya lembab, dingin, kemudian seperti harus memunculkan tenaga ekstra lebih untuk bisa bergairah gitu ya di Cianjur ini, karena ternyata dengan potensi besar yang ada di Cianjur ini sepertinya belum termanfaatkan dengan baik. Padahal sebenarnya Cianjur ini berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Dari kondisi rawan bencana, Cianjur juga termasuk daerah yang rawan bencananya itu resikonya sangat tinggi di Jawa Barat ini. Termasuk daerah yang paling rawan bencana sebenarnya di Cianjur ini. Kemudian dari IPM, Cianjur juga berada dalam titik terendah di antara kabupaten-kabupaten lainnya. Begitu juga dari upah minimum regional dan lain sebagainya, ternyata Cianjur ini berada dalam kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya saya ingin mengajak ke teman-teman di Cianjur gitu ya, karena bagi saya tadi dengan pedoman seperti tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi saya senang nih berhadapan dengan teman-teman Kang Ramlan, kemudian Kang Fauji dan kru, bahwa ayo kita bangkitkan, kita bangun Cianjur ini dengan semua potensi yang kita miliki, dan saya yakin Cianjur memiliki potensi yang besar, tapi dia seperti sebuah raksasa yang sedang tertidur sebenarnya, seperti itu. Begitu. Jadi selain ada potensi juga ada resiko-resiko bencana, juga ada kondisi-kondisi yang katakanlah tadi mengkhawatirkan Pak ya? Iya, dari sisi kesejahteraan. Dari sisi kesejahteraan. Walaupun mungkin di masa lalu sebenarnya Cianjur sudah sangat terkenal dan jaya dengan potensi ketahanan pangannya ya. Beras yang paling terkenal kan dari Cianjur. Kemudian taman bunga, kemudian objek wisata. Apalagi di masa pandemi ini saya menyaksikan ketika keliling-keliling di Cianjur, itu terdampak amat sangat ekonomi kita, karena mengandalkan dari agrowisata. Ketika ternyata kunjungan wisatawan itu mengalami penurunan, maka juga mengalami penurunan dari kondisi kesejahteraan masyarakat Cianjur. Saya sering menyaksikan betapa banyak warung-warung yang tutup gitu ya, UMKM yang tutup
dan ternyata UMKM yang tutup itu menyisakan masalah besar bagi masalah kemanusiaan, yaitu meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur ini. Oke. Cianjur memang dulu pusat ini Pak, pusat beras gitu, betul. Bahkan agrowisata, yang saya tahu itu tempat penelitian itu di Cianjur. Tapi sekarang ternyata ya karena tadi wisatawannya juga nggak bisa kesini gitu ya Pak ya. Jadi ada terdampak memang di sisi itu. Makanya ACT juga punya sebuah problem besar ataupun punya sebuah cita-cita besar. Kita di semua kabupaten dan semua tempat itu punya program bersama lawan pandemi atau bersama hadapi pandemi gitu. Nah, kita pengen bersama selamatkan bangsa, bersama selamatkan Cianjur. Jadi program-program yang kita sentuh juga senantiasa berusaha untuk bagaimana bisa membangkitkan potensi masyarakat untuk bisa kuat dan bertahan dalam kondisi pandemi ini. Oke. Gitu. Artinya ACT nanti akan bersama-sama rekan-rekan yang lain akan membawa sebuah hal yang bisa meningkatkan Cianjur itu ya Pak ya? Ya, sesuai dengan visi ACT. Kan visi ACT itu adalah lembaga kemanusiaan global profesional yang berbasis kerelawanan dan kedermawanan untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Jadi artinya kita sama-sama meyakini bahwa kita ingin menghimpun semua potensi kebaikan yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Karena untuk bisa menyelesaikan masalah ini kita perlu kolaborasi dan perlu sinergi antar semua elemen yang ada di Cianjur. Dan ACT sangat siap dan sangat mau untuk diajak bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemanusiaan ini. Dan artinya kita juga ingin silaturahmi, kemudian kita ingin berkunjung ke teman-teman di sini yang mungkin lebih baik daripada ACT untuk menimba pelajaran bagaimana kita sama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Kita siap untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan siapapun. Intinya itu Pak, kolaborasi berarti ya? Ya, karena tidak akan mungkin permasalahan ini diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena ini perlu kerja bareng, kerja bersama, dan semakin banyak yang bersinergi, semakin banyak yang berkolaborasi, maka permasalahan itu akan semakin cepat teratasi. Kang Ramlan, seperti itu. Saya itu selalu lihat Pak, di mana ada logo ACT, ada logo MRI. Nah, itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Dan dalam piramida kemanusiaan itu memang sangat berhubungan. Bahwa saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman relawan. Jadi ACT itu terkaitan itu antara 3 hal. Pertama masalah kemanusiaan, kemudian masalah kedermawanan, kemudian masalah kerelawanan. Dermawan, relawan berarti ya? Ya, jadi saya sempat bertanya gitu, misalkan ini cerita nih, ada seorang anak kecil gitu ya, membawa bunga. Kemudian ketika membawa bunga tersebut, dia ciumi bunga tersebut, kemudian dia ingin memberikan bunga tersebut untuk ibundanya tercinta. Pasti perasaan kita sama. Perasaan kita senang, terharu, dan betapa senangnya gitu melihat seorang anak ingin membahagiakan ibunya. Sama kan? Nah, itulah kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Kemudian ternyata di tengah jalan ketika dia sedang membawa bunga tersebut, itu ada copet yang lari dikejar massa. Kemudian menabrak anak kecil tersebut sampai anak tersebut terguling-guling dan jatuh. Dan ketika dia jatuh, ternyata bunganya pun terinjak-injak. Pasti perasaan kita sama. Pertama perasaan sedih, perasaan marah gitu ya, dan perasaan kesal dengan sang copet tadi yang melukai anak kecil tersebut. Lalu tiba-tiba datang Kang Ramlan misalkan, menolong anak kecil tadi, kemudian membantu dia untuk membelikan bunga kembali untuk ibundanya tercinta. Apa yang dirasakan? Pasti kepedulian, kekaguman, dan senang gitu bahwa ada orang yang mau menolong. Kemudian bunga tersebut diberikan kepada ibundanya. Pasti kita akan terharu melihat perjuangan si anak tadi untuk bisa memberikan bunga bagi ibundanya tercinta. Nah, itulah nilai-nilai kemanusiaan. Pasti semua suku, ras, golongan, agama gitu ya, itu akan merasakan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Nah, nilai-nilai kemanusiaan seperti itulah yang dibutuhkan gitu untuk ditumbuhkan rasa kepedulian, rasa empati, jiwa saling menolong gitu ya. Dan nilai kemanusiaan itu memang tidak lepas dari timbulnya turunan daripada nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah, dengan kedermawanan kemanusiaan itu akan melahirkan sifat-sifat kedermawanan, yaitu membantu kesulitan orang lain.
Dan ketika membantu kesulitan orang lain kan butuh kerelawanan. Tidak akan mungkin mau membantu orang lain ketika tidak ada jiwa kerelawanan. Jadi itu berkaitan tuh antara kemanusiaan itu akan menumbuhkan sikap kedermawanan dan sikap kedermawanan juga akan melahirkan sikap kerelawanan. Jadi kemanusiaan itu akan terus tumbuh selama jiwa kedermawanan dan jiwa kerelawanan itu ada di dalam dada-dada kita. Itu dan itu tadi yang ingin ditanya. Kenapa ini berkaitan dengan ACT? ACT kan programnya adalah Care for Humanity. Nah, dengan kemanusiaan tadi, maka perlu kerelawanan dan itulah masyarakat relawan Indonesia. Mereka adalah orang yang rela, manusia-manusia yang rela memberikan kompetensi dan kapasitas terbaiknya untuk bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Makanya sangat erat keterkaitannya antara kemanusiaan dengan kerelawanan. Makanya semua aktivis ataupun semua SDM ACT adalah relawan. Gitu. Seperti itu. Tapi tidak begini Pak, MRI itu adalah ACT atau sebaliknya? Enggak gitu ya? MRI lahir 1 bulan setelah ACT lahir. Jadi kalau ACT itu lahir kalau tidak salah itu tanggal 22 April 2005, maka MRI lahir di 22 Mei 2005 pada saat peristiwa bencana yang terjadi di Banjar. Jadi artinya secara global kita itu ada yang dinamakan Global Islamic Philanthropy. Nah, Global Islamic Philanthropy itu salah satu daripada unit kerjanya adalah ACT, Aksi Cepat Tanggap. Dan kemudian Aksi Cepat Tanggap mempunyai organisasi pendukung yang bernama MRI. Nah, nanti MRI kan ada Masyarakat Relawan Indonesia. Itu punya klaster-klaster lagi. Yang ada relawan guru. Nah, itu jadi relawan kesehatan medis, relawan penanggulangan bencana, kemudian relawan dai misalkan gitu ya, atau relawan profesional pengacara, petani dan lain sebagainya. Nanti itu sangat jelas ketika relawan-relawan itu merupakan klaster ya, merupakan bagian-bagian dari MRI, maka semuanya akan berhimpun. Jadi ketika misalkan di setiap desa itu ada relawan-relawan tadi, maka dengan sendirinya masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah kesejahteraan, masalah-masalah kesehatan, ketika kita punya relawan di setiap desa tadi, itu akan diselesaikan oleh potensi relawan yang ada di setiap desa tadi. Makanya kita ingin bangkitkan bagaimana MRI ini ada di semua kecamatan dan semua desa yang ada di Cianjur ini, sehingga ketika masyarakat mengalami masalah maka mereka bisa meminta bantuan ataupun relawan siap turun untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang ada di Cianjur itu sendiri. Seperti itu. Apakah itu artinya setiap relawan ACT itu harus terregistrasi di MRI atau bisa dari relawan manapun misalnya gitu Pak, bentuk kolaborasinya? Siap. Jadi memang ACT sendiri sekarang ini MRI ini itu juga menghimpun ataupun bergabung ataupun berkolaborasi bersinergi dengan relawan-relawan yang sudah ada. Ada relawan ambulan ya katanya gitu ya. Jadi saya tuh punya teman-teman MRI yang relawan ambulan. Jadi ketika ambulan itu lewat kan harus ada yang membuka jalan. Dan motor-motor itu ya, anak-anak motor itu yang membuka jalan tadi, dan mereka bergabung di MRI. Tapi kita juga tidak lantas apa istilahnya membuat mereka juga mundur ataupun berhenti dari relawan ambulannya. Bisa gitu Pak. Bisa seperti itu. Jadi artinya bagi kita ini hanya wadah kolaborasi untuk menghimpun semua potensi kebaikan tadi misalkan seperti itu. Jadi kalau memang mereka sudah punya organisasi seperti gurunya gitu ya, maka biarkan. Tapi mereka mau gabung di MRI juga lebih baik gitu seperti itu. Jadi kita ingin relawan kita ini terdiri dari berbagai segmen, sehingga ketika kita ingin melakukan istilahnya kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang membutuhkan mereka, maka kita lengkap secara kompetensi seperti itu. Karena saya beberapa relawan yang saya tahu sudah ada gitu Pak di Cianjur Pak ya. Betul, banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman relawan ini ingin berkolaborasi, tidak menutup kemungkinan bisa berarti Pak ya, walaupun tidak harus hanya sekedar untuk MRI saja gitu. Jadi ACT ini membuka peluang untuk semua. Artinya bisa saja mereka bergabung dengan ACT tapi tetap aktif di dalam organisasi terdahulunya gitu ya, atau organisasi profesinya lah bahasanya gitu ya. Tapi bisa juga ternyata ACT itu melakukan perekrutan bagi relawan yang memang
0 kilometer gitu. Artinya relawan yang memang benar-benar baru, kemudian akan dilakukan pembinaan di ACT melalui kegiatan-kegiatan relawan yang ada di ACT. Gitu. Bagi yang belum berpengalaman bisa masuk melalui MRI itu berarti Pak ya. Betul. Bagi yang sudah punya organisasi relawan sebelumnya tetap bisa berkolaborasi dengan ACT melalui kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh ACT. Dan di ACT juga memang ada tahapan-tahapan kegiatan rekrutmen dan pembinaan terhadap relawan itu sendiri. Kita pertama itu ada orientasi relawan tadi. Hari ini kita baru melakukan orientasi relawan untuk kurang lebih 50-an MRI baru di Kabupaten Cianjur. Kemudian setelah mereka orientasi, itu yang ada mereka aktivasi. Nah, di aktivasi itu nanti mereka akan diikutkan dalam kegiatan-kegiatan MRI yang ada di Kabupaten Cianjur. Kemudian diaktifkan, setelah itu mereka ikut kegiatan volunteer camp. Nah, itu mereka dilatih pemahaman dasar tentang ke-MRI-an, mitigasi bencana, dan juga bagaimana cara melakukan assessment terhadap bantuan-bantuan tersebut. Nah, nanti akan ada tahapan sampai mereka diklasterkan. Dan nanti akan ada Akademi Relawan Indonesia. Kita akan, dan sudah berdiri di Jakarta institusi yang Akademi Relawan Indonesia. Ini ada logonya di sini nih, Akademi Relawan Indonesia. Gitu. Ini like logo yang saya senang juga tuh. Nah, nanti setelah itu benar-benar bahwa akan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi seseorang ketika bergabung menjadi relawan di MRI Indonesia, seperti itu. Ya, jadi jangan hanya semangat sebagai relawannya saja, skillnya juga dibentuk di. Betul. Kita tidak ingin relawan kita itu tidak berkembang dan tidak bertumbuh. Kita ingin ketika mereka masuk ke relawan itu mereka kan tidak mendapatkan apa-apa. Betul. Dan bagaimana cara melakukan pembinaan yang baik itu adalah dengan melakukan peningkatan keilmuan dan kapasitas kompetensi mereka. Dan itu pasti akan menimbulkan kepuasan batin sendiri ketika seseorang bergabung dengan MRI dan mendapatkan pembinaan, karena semata-mata tujuan mereka bukan yang bersifat materi, tapi bersifat kapasitas, kompetensi, kemudian membangun jaringan. Itu biasanya yang diinginkan oleh seorang relawan ketika masuk ke sebuah organisasi relawan. Itu luar biasa, ini semangatnya memang betul Pak ya. Ini tidak bisa kita menyelesaikan masalah hanya oleh satu orang aja. Betul, kita sangat menyadari itu. Berkolaborasi, berintegrasi dan seterusnya. Betul, karena kan kita sama-sama paham bahwa dalam keyakinan kita gitu ya, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus." Bahwa Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berjuang gitu ya, untuk membantu masyarakat gitu ya, berjuang untuk agama ini dalam barisan sop-sop yang rapi, yang lurus gitu. Ini di hadapan saya ada beberapa yang apa? Di X banner itu ada distribusi beras gratisnya, ada produknya. Bisa diceritakan Pak? Ini adalah salah satu masterpiece dari kegiatan ACT, yaitu Gerakan Sedekah Pangan Nasional atau Gerakan Lumbung Sedekah Pangan Nasional. Kita menyadari bahwa sebenarnya bangsa kita ini dari dahulu kala itu memiliki potensi untuk melakukan ketahanan pangan atau bahkan memiliki kedaulatan pangan. Indonesia adalah negara yang subur. Masih sampai dengan hari ini kita meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang subur. Segala sesuatu yang ditumbuhkan di negara ini itu akan menghasilkan. Nah, oleh sebab itu kita ingin melakukan sebuah gerakan bahwa kita mampu mengatasi masalah pandemi ini dengan membangkitkan potensi kemandirian pangan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, makanya kita menyadari bahwa tidak akan mungkin masalah itu selesai kalau kita menggantungkan hidup bangsa ini kepada pihak luar. Nah, oleh sebab itu program beras wakaf gitu ya, itu adalah program yang dikumpulkan dari hasil donasi-donasi para dermawan, kemudian diolah dalam bentuk masyarakat produsen pangan Indonesia gitu ya, melalui wakaf sawah produktif. Nah, kemudian hasilnya itu diolah di pabrik-pabrik beras kita di ACT gitu ya, dalam bentuk-bentuk huler dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya itu akan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma gitu ya, secara cuma-cuma untuk bisa membuat mereka mampu bertahan di tengah penderitaan ini. Dan ini sangat luar biasa gitu, karena manfaatnya itu bukan hanya beras ini bisa diterima oleh beneficiaries ya atau pemakan kita, tapi kita ini juga bisa menyerap tenaga kerja. Di petaninya, kemudian di pabriknya gitu, bahkan untuk
pendistribusiannya itu kan mempekerjakan teman-teman yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, tapi mereka bisa dipekerjakan melalui program ini. Begitu juga masalah air minum dan masalah Al-Quran gitu ya, ini juga sama gitu. Karena kita ingin tadi bangkitkan sejatinya bangsa ini. Bangsa ini sejatinya punya potensi. Bangsa ini sejatinya punya kemampuan. Nah, bagaimana kita membangkitkan untuk kita berikan kepada mereka, apalagi kepada para ulama dan santri gitu kan. Nah, kita inginkan bahwa mereka dengan doa mereka lah gitu ya, kita diselamatkan dari bahaya pandemi ini. Dengan TNI dan polisi pun demikian. Kita menyadari bahwa tanpa mereka mungkin kita mengalami kesulitan, karena mereka lah yang menjaga ketahanan bangsa ini ya, pertahanan bangsa ini, dan oleh sebab itu juga mereka perlu disupport dengan bantuan-bantuan natura seperti ini. Begitu juga tenaga kesehatan kita kan, kita sadari bahwa yang menyabung nyawa setiap hari menghadapi pasien-pasien itu adalah para nakes-nakes kita, para tenaga kesehatan kita. Kalau ternyata mereka tidak dimotivasi, tidak disupport, tidak diberikan penghargaan, apresiasi atas apa yang mereka lakukan, itu rasa-rasanya kita mungkin berdosa gitu ya, bahwa membiarkan mereka berjuang sendirian tanpa adanya apresiasi dan support dari kita para relawan dan para pejuang kemanusiaan di Indonesia ini. Seperti itu Kang Ramlan. Jadi ketahanan pangan ini yang memiliki potensi pertanian lebih berderma kemudian disalurkan oleh ACT, begitu mungkin Pak ya? Betul. Jadi kita memang kondisinya seperti itu dari para donatur, para dermawan gitu ya. Kemudian kita akumulasikan, kita kumpulkan gitu ya. Kemudian dari situ kita menggarap dan membeli lahan-lahan persawahan yang ada di Indonesia ini, atau mungkin juga ada yang mewakafkan sawahnya untuk kita gitu ya. Kemudian dari situ kita tanam dengan bibit yang sudah diproduksi dan diteliti oleh para ilmuwan yang ada di ACT. Ini bibit berasnya bibit beras unggul gitu. Ya, kemudian baru dari situ kita distribusikan lagi untuk membantu gitu. Oke. Jadi bisa menyerahkan bentuk kebun atau sawahnya Pak ya ke ACT untuk dikelola. Betul. Dan itu 100% hasilnya akan diwakafkan begitu. Iya. Dan bisa jadi bahwa tanah dan lahannya itu tetap milik petani tadi. Jadi petani gitu ya bisa mewakafkan lahan sawahnya tadi, kemudian ada bantuan modal untuk para petani tadi untuk membeli bibit saprodi maupun peralatan yang dibutuhkan untuk mereka bertani tadi. Nah, kemudian kan panen tuh. Nah, panen itu kalau memang panen itu nanti kan ada wakaf yang mereka ikrarkan. Bahwa sekian persen hasil keuntungan itu diwakafkan. Nah, gitu. Jadi sawah tetap punya mereka. Ya, kalaupun memang mereka mau memberikan cuma-cuma untuk kita karena mereka mampu, ya itu lebih baik lagi. Gitu. Ada peluang begitu Pak ya, berkolaborasi tadi. Jadi ACT itu tidak sekedar ngambil hasilnya, ternyata bisa bersama-sama mengembangkan potensinya gitu ya. Benar, berarti ada nilai pemberdayaan di sana gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita tarik tanahnya, tapi ternyata petaninya tidak diberikan bekalan tentang ilmu bertani tadi lah seperti itu, ataupun kita tinggalkan begitu saja, karena pasti masalah yang paling mendasar di sistem pertanian itu adalah distribusi, penyaluran, pasarnya. Nah, kita ciptakan pasarnya dengan tadi kita beli kembali dari ACT, kemudian itulah yang akan dibagikan kepada masyarakat. Seperti itu. Dan donasi akan kita kumpulkan kembali dari masyarakat juga. Seperti itu. Oke, menarik sekali ini pembahasannya. Iya, sama-sama juga ya. Ada banyak peluang kita untuk bersama-sama ya Pak ya? Betul. Bersama-sama. Karena kalau dari sisi Islam mungkin ada banyak potensi sekali yang bisa dilakukan. Ada wakaf tadi, kemudian zakat seperti itu Pak ya. Betul. Infak dan lain-lain. Bahkan pemerintah juga sekarang lagi menggalakkan wakaf uang itu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau bersama-sama mungkin bisa menyelesaikan pandemi ini Pak ya. Bisa menyelesaikan pandemi. Dan memang kita jangan pernah lupa bahwa ini semua dicontohkan dari zaman Rasulullah beserta para sahabat. Kita juga ingat bahwa peristiwa Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah yang ketiga gitu ya, itu kan mewakafkan sumurnya. Betul. Dan itu adalah sedekah yang paling utama, dan itulah yang membuat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu tidak ternilai kebaikannya di sisi kita, karena mereka mengawali untuk mewakafkan, untuk mensedekahkan untuk
kesejahteraan umat. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kita tidak pernah mendengar ada orang yang menjadi mustahik karena semuanya sejahtera dan muzakinya yang menonjol. Kenapa tadi? Semua menyadari bahwa potensi kedaulatan pangan, potensi ekonomi masyarakat itu dibangun dengan wakaf, sedekah, jiswab, dan itu merupakan modal negara sebenarnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini daripada kita berhutang ke luar negeri. Sampai dengan hari ini pun kita bukan hanya berhutang membayar pokok pinjaman, bunganya tapi kita saja justru sudah membayar bunganya gitu kan. Nah, seperti itu. Ini yang kita khawatirkan. Mengapa tidak kita bangkitkan potensi dari umat ini sendiri, dari bangsa ini sendiri? Karena kita punya nilai-nilai keyakinan bahwa yang bisa menuntaskan masalah ekonomi itu adalah dari umat itu sendiri. Dan Islam mengajarkan bahwa potensi umat Islam itu bisa diawali dari kedermawanan yang dibangun dari zakat, wakaf, infak, sedekah, dan itulah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di Indonesia sekarang ini. Saya teringat tadi Pak yang belum terbangun, raksasa belum terbangun itu mungkin di sini Pak ya. Ternyata kalau tadi saya simak pernyataan Pak Heru itu, ini bukan hanya sekedar solusi untuk kesejahteraan ternyata ya. Betul. Ini akan memperbaiki kondisi kita secara umum kalau kita bisa menggali potensi-potensi yang ini. Ya. Jadi dalam surat Al-Quraisy kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi dua tugas seorang khalifah, seorang pemimpin ataupun seorang pimpinan di negara ini sebenarnya itu tadi, membebaskan bangsa ini dari ketakutan dan membebaskan bangsa ini dari kelaparan atau kemiskinan. Oleh sebab itu ini yang harus dibangun sebenarnya gitu. Bagaimana ketakutan-ketakutan itu kita buang dengan menimbulkan rasa kedermawanan tadi, kemanusiaan tadi, kemudian rasa kelaparan ataupun kemiskinan tadi kita tumbuhkan dengan kedermawanan dan kerelawanan itu sendiri. Jadi ketika ternyata nilai-nilai kemanusiaan itu dibangun, maka ketakutan itu akan hilang di negara ini. Orang akan berwelas asih, orang akan berkasih sayang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di negara ini. Kemudian ketakutannya, kemiskinannya, itu akan hilang dengan tadi nilai-nilai kedermawanan dan kerelawanan yang kita tumbuhkan. Karena itulah yang bisa menuntaskan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di negara ini. Seperti itu. Benar, ini harus memang harus ada yang mengawali Pak ini Pak. Dan alhamdulillahnya gitu, kami sebagai SDM yang ada di ACT itu sangat belajar dari kepemimpinan seorang Pak Ahyudin gitu ya, sebagai presiden pendiri ACT dan presiden Global Islamic Philanthropy, yang dengan ide-ide dan gagasan beliau itu, dengan visionernya beliau itu mewarnai dan memberikan ruh bagi semangat dan perjuangan kami. Artinya di ACT ini luar biasa, kita tidur mungkin hanya sedikit gitu ya. Kita bekerja mulai dari jam 7 kemudian sampai dengan hari ini pun kita katakan kita masih bekerja. Karena kita tahu bahwa Allah mengajarkan kepada kita itu untuk berjuang di dunia dan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Itu sesuatu hal yang spirit luar biasa yang selalu diberikan dan diajarkan beliau kepada kami berdasarkan ajaran daripada Rasulullah SAW. Dan itu sebetulnya nilai dasar Muslim seperti itu Pak. Ya, insya Allah kita sedang belajar kembali bahwa Rasulullah itu sedikit tidurnya. Rasulullah itu selalu peduli dengan umatnya, seperti itu. Dan Rasulullah juga itu senantiasa memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupannya. Itu baru tidak pernah banyak berkata, tapi Rasulullah itu senantiasa melakukan yang terlebih dahulu, baru diikuti oleh para sahabatnya. Makanya saya tadi punya semboyan tadi, dikerjakan dengan baik itu lebih utama daripada dikatakan dengan baik. Dikerjakan dengan baik lebih utama daripada dikatakan dengan baik. Kalau berkata setiap orang bisa berkata. Tapi kalau mencontohkan tidak setiap orang bisa mencontohkan. Rasulullah integritas. Integritas selaras antara perkataan dengan perbuatan. Itulah teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu juga salah satu masalah kita Pak ya. Bangsa ini kebanyakan bicara mungkin Pak.
termasuk gitu, kita nih. termasuk kita betul. Kita juga banyak bicara aja nih, banyak teori aja, tapi mungkin gitu ya. amal kita masih memiliki kelemahan. Padahal sebenarnya antara ilmu dan amal itu seharusnya dilakukan secara selaras gitu kan. Nah makanya mungkin di ACT itu ada aksi cepat tanggap. Jadi aksi gitu ya, bekerja, berbuat, beraksi gitu ya, kemudian dilakukan secara tepat dan tanggap gitu. Kita inginnya yang kita lakukan itu adalah cepat, tuntas, profesional. Oh, luar biasa. Dari kata-katanya juga kalau arti bahasa Inggrisnya act itu iya, bergerak. Oke. Kalau ini Pak, tadi kan ada beberapa pembahasan tentang kolaborasi ya. Nah, dari ACT sendiri ada program-program apa saja yang mungkin ini bisa disampaikan kepada teman-teman, terutama relawan yang di Cianjur misalnya gitu ya, membuka program seperti apa? Barangkali ada yang memang ingin terintegrasi atau ingin berkolaborasi dan mungkin punya semangat yang sama dengan ACT. Betul. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Betul. Seperti apa kira-kira Pak? Jadi kita insya Allah akan melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten karena kita juga ingin mendapatkan data yang valid tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini. Dan kita menganggap bahwa biar bagaimanapun pemerintah ini adalah orang tua kita di Kabupaten Cianjur. Artinya mereka merupakan penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada di Cianjur. Dan kita butuh informasi dan pengalaman dari mereka, dan kita menganggap bahwa biar bagaimanapun ACT juga harus terintegrasi dan bekerja sama bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Nah, dari data-data kemiskinan yang kita dapatkan itu mungkin kita ingin memberikan kontribusi semampu ACT. Yang penting kita bisa optimal di tengah keterbatasan dan kita bisa membantu pemerintah kabupaten. Kemudian untuk unsur-unsur yang lainnya juga kami yang pertama tentu saja memandang bahwa TNI dan Polri itu adalah penjaga keamanan dan kedaulatan negara, dan kita sangat bersyukur dengan apa yang mereka lakukan. Itu juga mampu membuat kondisi negara kita ataupun Kabupaten Cianjur ini tetap dalam kondisi yang tertib. Untuk para guru pun demikian. Untuk para guru kita menyadari bahwa di tengah masa pandemi ini ternyata kesulitan untuk mengajar itu jauh lebih biasa itu. Susah. Luar biasa. Mereka bukan hanya 6 jam 7 jam berada di sekolah sekarang. Sekarang 24 jam dengan sistem PJJ pembelajaran jarak jauh dan daring ini. Ternyata mereka tidak bebas lagi untuk mengurus rumah tangga ataupun mengurus pekerjaan mereka di rumah. Bayangkan seorang ibu guru yang awalnya hanya 6 dan 7 jam berada di sekolah, tiba-tiba 24 jam dengan metode online dan segala macamnya gitu, dan harus membuatkan laporan, dan mereka juga tidak mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi muridnya itu, apakah bertambah pintar atau malah berkurang kepintarannya. Nah, kemudian juga pihak rumah sakit pun demikian. Jadi kita akan semua elemen dan segmen yang ada di dalam kehidupan di berbangsa dan bernegara ini di Kabupaten Cianjur ini itu akan kita sentuh, khususnya kepada teman-teman relawan. Saya secara pribadi banyak belajar dari mereka, karena di ACT juga kita sangat menyadari bahwa semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Dan kita belajar bahwa itu bisa kita dapatkan pengalaman-pengalaman dari mereka. Saya punya grup MRI Cianjur atau punya grup Wargi Cianjur, dan ternyata di grup MRI dan Wargi Cianjur itu kita sangat menyadari bahwa apalah kita dengan permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang ada di Cianjur ini, itu tidak semuanya bisa kita jangkau. Tetapi ketika ternyata ada informasi yang saling membantu dan saling diberikan komunikasinya oleh orang-orang tersebut, oleh teman-teman tersebut seperjuangan gitu ya, maka kita menjadi lebih mudah. Bahwa alhamdulillah, tolong teman-teman bantu ya yang di sini, kita bergerak ke sini. Jadi nanti ada pembagian tugas, kemudian juga ada pembagian wilayah, dan juga ada yang membantu bukan hanya dari satu lembaga saja. Semuanya bekerja sama. Jadi bagi kita tuh bukan siapa yang berbuat, tapi yang apa yang bisa, apa istilahnya, manfaat terbesar itu dirasakan oleh masyarakat kita. Seperti itu. Jadi kita tidak penting dengan status, kita tidak penting dengan pencitraan, tetapi yang penting kita ingin mengharap bahwa semua orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan di Cianjur ini, itu bisa dibantu oleh siapa saja, bukan hanya oleh ACT, karena ACT hanya ya sebagian kecil dari semua relawan dan kedermawanan yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Luar biasa ini. Artinya semua aspek gitu ya
diajak untuk bersama-sama. Siap, itu yang memang harus diperlukan karena kita programnya juga utama kita untuk di 2020-2021 ini adalah bersama selamatkan bangsa. Luar biasa, bersama selamatkan bangsa. Iya. Jadi artinya kalau bersama-sama ya memang bukan ACT sendiri tapi ACT menghimpun semua potensi kebaikan tadi, Kang Ramlan. Betul. Dari pemerintah, non pemerintah, TNI Polri, semua profesi, semua umur, semua usia. Bahkan kami juga punya relawan yang umurnya SMP. Dia berkali-kali menyatakan ingin bergabung dan ikut membantu kegiatan ACT. Kadang-kadang saya bingung nanti ini dimarahin sama orang tuanya gitu ya. Tapi kalau kita kekang juga nggak mau. Kadang-kadang rajin datang ke kantor ACT gitu. Bahkan juga kita punya relawan yang sudah punya cucu. Ada beberapa ibu guru yang bergabung di ACT dan mereka aktif. Setiap kita ada kegiatan juga mereka berpartisipasi, baik mengumpulkan donasi maupun mereka mendistribusikan kepada para penerima manfaat, para beneficiaries di ACT. Dan saya seringkali suka menangis gitu ya. Di satu sisi kadang-kadang saya suka iri dengan teman-teman yang lebih muda. Kenapa Allah berikan mereka kesempatan bergabung dengan lembaga ini di usia yang muda gitu. Sedangkan saya di usia sudah parubaya seperti ini. Tapi di lain sisi juga saya suka menangis ketika ternyata usia-usia 50, 60 yang lebih tua dari saya gitu ya. Itu ternyata masih juga mau. Nah, artinya ternyata Allah memberikan kesempatan kita bergabung dalam amal-amal kebaikan ini. Luar biasa. Seperti itu. Tidak dibatasi usia, Pak, berarti. Tidak dibatasi. Kerelawanan, kedermawanan dan kemanusiaan itu ternyata tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Betul. Saya dapat mutiaranya, Pak. Udah ketemu mutiaranya nih. Obrolan kita ini. Sama-sama, saya juga dapat banyak hal yang luar biasa dari Kang Ramlan. Dengan seperti ini pun kita ingin mensiarkan bahwa ini kebaikan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa semua pasti punya kebaikan. Gitu. Saya melihat bahwa ternyata di tengah keributan, kericuhan yang terjadi sekarang di bangsa ini gitu ya. Ternyata sebetulnya sedikit sekali perbedaan kita, Pak ya. Kita punya nilai-nilai yang sama tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Sisi kemanusiaan itu tidak ada batasnya, kita harus bersama-sama. Maka berhentilah untuk saling berhenti membuat kegaduhan. Bekerjalah kita harus secara optimal untuk masyarakat kita. Kita jangan sampai melupakan kesamaan-kesamaan kita. Banyak sekali potensi kesamaan kita. Kita bangsa yang besar loh, dengan sekian ribu suku, sekian ribu adat istiadat gitu ya. Dan sebenarnya nilai-nilai itu tetap ada dalam bangsa kita. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang proaktif untuk bukan sekedar mengeluhkan kenapa begini, kenapa begitu gitu. Tetapi orang yang proaktif itu adalah mari kita jadikan ini lebih baik atau bahkan menjadi kembali seperti dulu bahwa bangsa Indonesia itu terkenal dengan kedermawanan dan kerelawanannya. Karena tanpa nilai kedermawanan dan kerelawanan itu Indonesia tidak akan bisa merdeka. Betul. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Baik, terima kasih luar biasa juga. Saya susah mengakhiri pembicaraan kita ini karena sangat menarik gitu, tapi keterbatasan waktu kita lain kali insya Allah. Lain kali. Saya tarik lagi Bapak duduk di sini. Oke, siap. Saya juga terima kasih banyak dengan teman-teman dari Tuas Kehidupan gitu ya, bahwa diberikan kesempatan untuk berbicara. Tapi mudah-mudahan sekali lagi pembicaraan ini menjadi sebuah amal gitu ya, bukan hanya sekedar dibicarakan tapi dilakukan. Seperti tadi yang itu disebutkan tadi ya, Pak ya. Iya, betul. Kerjakan dengan baik lebih utama daripada dibicarakan dengan baik. Betul. Setidak-tidaknya menginspirasi semuanya. Sama-sama, saya juga terinspirasi dengan kegiatan ini. Makanya tadi saya katakan bahwa ini luar biasa gitu. Di tengah kondisi kampung, desa, tapi ternyata punya kegiatan seperti ini. Saya pikir sekali lagi tempat, waktu, kemudian tempat, waktu, dan situasi dan kondisi tidak membatasi orang untuk memiliki ide dan gagasan yang besar. Dan dengan ide dan gagasan besar inilah kita bisa merubah dunia. Selalu seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Heru. Saya merasa terhormat sekali bisa diizinkan berbincang-bincang. Kami juga merasa berterima kasih diizinkan untuk berbicara. Insya Allah ACT memulai dan juga ternyata punya semangat berkolaborasi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan kita semuanya. Mudah-mudahan terutama di sisi pandemi ini kita bisa menyelesaikannya dengan bersama-sama gitu. Karena bagi kita pandemi ini adalah sebuah ujian untuk mengembalikan
nilai-nilai luhur dan potensi bangsa ini. Ya, betul, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Amin. Pak Heru, Terima kasih atas sama-sama. kesediaannya. Sama-sama. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang di Cianjur. Oke, insya Allah. Insya Allah dari kami dan teman-teman juga membuka sekali berkolaborasi bersama-sama. Siap. Untuk Saya terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti ketika ada liputan-liputan di lapangan, Kang Ramlan dengan kru bisa ikut juga. Kita Insya bisa Allah, sama-sama mudah-mudahan, insya Allah. merasakan kenikmatan luar biasa ketika bisa membantu masyarakat. Betul. Ya, itu dia bincang-bincang kita untuk kesempatan kali ini bersama Pak Heru dan juga program di ACT-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi saya sangat garis bawahi itu, tidak hanya diucapkan tapi dilakukan bersama-sama ya Pak ya. Insya Allah. Oke, sekian acara interview kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.